ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu." Orang yang biasa memberikan kasih sayang, maka Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman akan memberikan kasih sayang kepada orang yang suka biasa memberikan kasih sayang. Maka irhamu man fil ardi. Maka dari itu berkasih sayanglah kalian, tumpahkanlah kasih sayang oleh kalian man kepada setiap orang fil ardi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis samai. Maka akan memberikan kasih sayang kepada kalian orang atau makhluk yang ada di langit. Maksudnya adalah para malaikat. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, la yarhamullahu mal la yarhamin nasa. Tidak akan dikasih sayang, dikasihi oleh Allah orang yang tidak suka memberikan kasih sayang kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji selalu kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir di penghujung ayat dari surat Al-Balad. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita tuntaskan, dan semoga beberapa menit ke depan kita bersabar dalam majlis terhormat ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita baca terlebih dahulu seluruh ayatnya, 20 ayat. Kemudian kita terjemahkan dan selanjutnya kita nikmati bersama tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri
وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار muqsadah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. La uqsimu, aku bersumpah bihadzal baladi, dengan negeri Makkah ini. Wa anta, dan kamu Muhammad, hillun, bertempat tinggal bihadzal baladi, di negeri Makkah ini. Wa walidin, demi bapak, demi ayah, wa ma walada, dan anaknya. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan siapa? Al-insana, manusia. Fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Ayah sabu, apakah manusia punya anggapan? Allai yaqdiru alaihi ahadun, sungguh tidak ada yang mampu berkuasa atas manusia seorang pun. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu malal lubada, ahlaktu, telah aku hancurkan, telah aku habiskan, malan, harta, lubadan, yang sangat banyak. Ayah sabu, apakah manusia punya anggapan? Alam yarahu ahadun, sungguh tidak ada seorang pun yang melihatnya. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan lahu, bagi manusia, ainain, dua mata, walisanan, dan bukankah kami telah menjadikan bagi manusia lidah, wasyafatain, dan dua pasang bibir. Wahadaina, dan kami telah memberikan petunjuk kepada manusia, an-najdain, dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Falaqtahamal aqabah, mengapa manusia tidak menempuh jalan yang mendaki juga sukar, aqabah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, mal aqabah, apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Fakku raqabah, yaitu melepaskan, membebaskan perbudakan hamba sahaya. Yang kedua, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan pada hari dzi masghabah, pada hari yang sangat lapar, melilit, masghabah. Yatiman, atau kepada anak yatim, dza maqrabah, yang masih memiliki hubungan kerabat. Au miskinan, atau kepada orang yang miskin, dza matrobah, yang sangat membutuhkan, sangat fakir. Tsumma, kemudian, kana, orang seperti itu yang disebutkan sifat-sifatnya tadi, minal ladina amanu, termasuk dari orang-orang yang beriman, watawasau, dan saling nasihat menasihati, saling berpesan, bisabri, dengan sabar. Watawasau, dan saling nasihat menasihati, saling memberikan pesan, bil marhamah, dengan penuh kasih sayang. Ulaika, mereka itu, ashabul maimanah, adalah orang-orang yang disebut golongan kanan. Walladzina, adapun orang-orang kafaru yang ingkar bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, hum, mereka itu, ashabul masy'amah, adalah golongan kiri.
alaihim atas mereka narun neraka muqsadatun yang sangat tertutup rapat. Mari kita itulah yang kita baca dari tekstual ayat yang terdapat dalam surat Al-Balad, dan alhamdulillah sudah kita sama-sama menikmati terjemahnya, juga sebagian tafsir baru sampai pada ayat ke-13 dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-14, mudah-mudahan selesai sampai ayat 20. Baik, kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Jalan yang mendaki dan sukar artinya menguji keimanan seseorang, ya, menguji keimanan seseorang, terutama orang-orang yang punya uang, diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya lebih dari takaran umumnya orang. Itu ketika dalam keadaan paceklik, ketika dalam keadaan sangat membutuhkan orang, ya, dalam keadaan sulit, kemudian orang-orang seperti itu akan teruji, ya. Makanya disebut Aqobah, ya, jalan yang mendaki dan sangat sukar, ya, akan teruji. Apakah tetap mempertahankan kebakhilannya atau disitulah akan Allah berikan keberkahan. La yang kusul malu min sodakoh, ya, ini akan berbicara tentang persoalan sodakoh, amalan yang menjadi disebut salah satu di antara bentuk amalan yang muta'addiyah karena efek positifnya dirasakan oleh banyak orang. Dan Nabi mengatakan la yang kusul malu min sodakoh, ingat tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Justru yang ada dengan sedekah itu akan diberikan kesuburan dari hartanya, berkah, ya. Apa jalan yang mendaki dan sukar? Fakku raqabah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bagaimana pembebasan budak, ya. Karena harus dibebaskan menggunakan sebagian harta juga, gitu. Yang kedua, au it'amu fi yaumi dzi masghabah. Qala Ibnu Abbas mengatakan dzi masghabah ay dzi maja'ah, ya, dzi maja'ah. Saya catat dulu, ya. Aina al-qalam? Dzi masghabah. Dzi itu memiliki, masghabah. Kata Ibnu Abbas, ai dzi maja'ah. Maja'ah itu dari kalimat ju'un, ya. Ju'un, ju itu lapar, ya. Dzi maja'ah yang memiliki lapar yang sangat, begitu, ya. Orang Sunda itu ada istilah apa, ya? Lapar yang sangat itu salatri. Nah, kersalatri kerbutuh pisan, gitu, ya, sangat membutuhkan, itu namanya masghabah. Ibnu Abbas mengatakan, sudah kita tidak ragu lagi kalau sudah mendengar tafsir Ibnu Abbas, ya, karena termasuk satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhud ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ilmu untuk bisa mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran. Dzi maja'ah, kata beliau, yaitu keadaan yang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat lapar, ya, maja'ah. Ini dalam tafsir At-Tabari seperti itu. Kemudian kan ada lapar itu yang bisa ditoleransi, ada yang lapar sama sekali sangat membutuhkan, ya. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wal Hasan wad Dhahak
wassadi. Ya. Kalimat kok kesana sebentar kelewat. Wa kadza qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahak wa Qatadah wa ghairu wahid. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang dzi masghobah, yaitu dzi majaah, memberikan makan pada hari yang sangat-sangat lapar yang melilit, ya, salatri tadi, ya, majaah masghobah. Kalimat ini juga disebutkan oleh Ikrimah, Mujahid, Imam Ad-Dhahak dan Imam Qatadah, dan tidak satu, masih banyak yang lain, ya, sama persis sebagaimana yang disebutkan oleh master tafsirnya, master mufassirnya, yaitu Ibnu Abbas. Was-saghbu huwal ju'. Nah, saghbu, jadi masghobah itu diambil dari kata saghbun, ya. Saghbun itu maknanya adalah ju'un, lapar. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala selanjutnya, yatiman dha maqrabah. Yatiman ay at'im fi mithli hadzal yaum yatiman, ya. Yaitu berikanlah makan pada hari sebagaimana hari orang sedang sangat-sangat laparnya. Nah, sedangkan yatiman di situ, kasihlah makan, ya, pada hari ketika betul-betul laparnya anak, ya, yatim, ya. Dza maqrabah, dza qarabah, ya. Dza maqrabah itu dza qarabah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, ya, yang masih ada kerabat. Dzi maqrabah, dzi maqrabah, yang dimaksud di qarabah, yang masih ada kerabat, kerabat dekat, kerabat jauh, gitu ya. Mungkin keturunan dari paman, dari uwa, ya, atau keturunan dari adik ke bawah, ya, atau keturunan dari kakak ke bawah. Pokoknya masih ada hubungan keluarga. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan. Kama jaa fil hadits alladzi rawahu al-Imam Ahmadu an Salman bin Amirin. Karena ada sebuah hadis sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman bin Amir qala, berkata, Salman bin Amir radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dzir rahimi ithnatani shadaqatun wasilatun. Wah, masyaallah, ya. Kata Nabi, as-sadaqah 'alal miskin, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedekah, ya. Jadi ngasih, meringankan beban orang miskin, itu dikatakan sedekah. Namanya sedekah itu sifatnya umum, apa saja, ya. Mau makanan, mau minuman, mau baju, tapi yang lebih tepat apa yang sedang dia butuhkan, ya. Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, satu sedekah. Wa 'ala dzi rahimi, sedangkan bersedekah kepada orang miskin, orang yang membutuhkan tapi masih ada hubungan kerabat, ya. Ithnatani, itu mendapatkan dua catatan kebaikan, pahala. Satu, shadaqatun, pahala sedekah. Yang kedua, wasilatun, adalah pahala dari menyambung silaturahim, ya. Apalagi kalau di dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata qati'u rahimin, ya. Tidak akan masuk jannah orang yang memutus tali silaturahim. Nah, menyambungnya itu dengan membawa sesuatu yang membutuhkannya, yang dibutuhkannya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan nilai pahala dari
selain sedekahnya juga menyambung silaturahimnya gitu. Jadi sunnah kalau silaturahim itu baik orang itu membutuhkan ataupun tidak, terlebih gitu saudara kita yang masih ada hubungan kerabat ini orang yang memang statusnya miskin ya, itu harus bawa samratul yad, jangan tangan kosong, itu sunnah ya. Nanti kita dapat nilai dari sodakohnya juga nilai silaturahimnya, menyambung silaturahim. Bahkan ya lebih dari itu Pak ya. Sudah dengan sodakoh itu ya, kalau kita renungi, kita resapi ya, sudah dari sodakoh itu akan Allah berkahi harta kita berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 261. Jelaskan, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sekali bersedekah Allah berikan seperti melemparkan satu biji, dari satu biji jadi pohon yang memiliki 7 tangkai, dari satu tangkai 100 biji, 100 kali 7 sudah 700, tambah lagi yudha'ifu liman yasha, oleh Allah dilipat gandakan lagi sekehendak Allah SWT kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, dengan kepada keluarga bersedekahnya, dari silaturahimnya Nabi katakan, man arada ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsha'a fi atharihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Tips kata Nabi, siapa yang ingin diberikan keleluasaan keberkahan rizkinya, tambah luas rizkinya, berkah ya, kemudian dipanjangkan usianya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim ya. Entong atah anyang ya, kata orang Sunda, apalagi sampai memutus tali silaturahim. Termasuk juga Pak ya, salah satu di antara kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita, mungkin bapak kita atau ibu kita yang sudah tiada, itu salah satunya adalah menyambung silaturahim kawan-kawan, sahabat-sahabat dari bapak kita yang sudah wafat ya. Bapak saya dulu sahabatnya siapa ya? Oh, si fulan yang suka ngaji bareng berangkat gitu ya. Nah, makanya harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Anak juga meskipun melihat ya, seperti anak saya bilang, "Bi, ada teman Abi Ikhwan." Iya, nggak mungkin akhwat kan? Ikhwan. Di mana tuh? Lagi turun karena ada tangganya di rumah saya. Oh, itu katanya. Tahu dia, pada anak kecil gitu. Nah, jauh lebih baik lagi kita kasih tahu, itu teman Abi, itu teman ayah ya, itu teman ngaji Umi, kasih tahu ya. Sehingga nanti kalau kita sudah tiada ya, nah anak-anak kita lah yang akan meneruskan silaturahimnya gitu. Jadi dapat dua catatan dari sedekahnya, kemudian membangun silaturahimnya. Masya Allah, dipanjangkan usia, kemudian diberkahi rizkinya. Makanya di sini kata Nabi, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Kalau bersedekah kepada orang miskin cuma dapat satu catatan sedekah pahalanya. Kemudian kalau bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kerabat, itu dapat 2. Satu, catatan pahala dari sedekahnya. Yang kedua, mendapatkan catatan pahala dari silaturahimnya. Ya. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. Atau kepada orang miskin dza matrabah. Ay faqiran mudaqqi'an lasiqan biturab wa huwa ad-daq'a aidan. Qala Ibnu Abbas, dza matrabatin huwal matruhu fit tariq alladzi la baita lahu wa la syai'a yaqihu minat turab. Jadi mungkin timbul pertanyaan, kenapa ya memberikan makan yang ketiga ini kepada orang miskin dza matrabah ya. Matrobah itu diambil dari kata turob. Saya hapus dulu ya, karena tidak muat. Persoalannya ininya besar. Nah, kita tuliskan ke atas. Matrobah itu dari turob. Ya. Dari turob. Matrobah.
kepada orang miskin atau memberikan makan kepada orang miskin yang matrobah, yang memiliki tanah, tempat tinggal di tanah matrobah. Ya. Matrobah diambil dari kata turob. Turob itu tanah. Ya. Ini bahasa Al-Quran ya, yang sangat indah mendalam maknanya, supaya lebih mudah dipahami dan terenyuh dan memperlihatkan memang orang ini tepat sasaran, tepat guna. Kalau ngasih sedekah, ngasih makanan, minuman dan yang lainnya yang dibutuhkan, di matrobah, kepada orang miskin yang rumahnya itu langsung tanah, ya, itu istilahnya begitu. Ya. Tempat tinggalnya, dia tidak punya tempat tinggal sebagaimana umumnya orang, ada atapnya, kemudian ada lantainya. Ini tanah tempat tinggalnya, langsung tanah. Kadang ala kadarnya atasnya. Kemudian tidak bisa tidur nyenyak, alasnya juga langsung tanah gitu. Nah, berarti orang ini sangat membutuhkan uluran tangan kaum muslimin yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan dza matrobah. Wal matruhu fit thariq alladzi la baita lahu, kata Ibnu Abbas, dza matrobah itu orang yang tempat tinggalnya itu di jalanan, yang la baita lahu, dia tidak punya rumah, ya. Wala syai'a yaqihu minat turab, ya. Dan dia tidak punya alas untuk istirahatnya, untuk tempat tinggalnya, duduknya, kecuali tanah, ya. Menunjukkan dia orang yang sangat butuh. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya. Kemudian ketika melihat orang yang sangat membutuhkan uluran tangannya, itu akan teruji, ya, hartanya akan teruji. Tapi Rasulullah SAW memberikan motivasi dengan hadis-hadis tadi, ya. Maka berilah, ringankan orang yang dalam membutuhkan. Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja orang yang meringankan orang lain, baik dalam urusan dunianya, ya, dalam urusan dunianya dia ringankan, ya, dengan sedekahnya, mungkin makanan, minuman atau apa saja yang dia butuhkan. Kemudian nafasallahu kurbatahu fid dunya wal akhirah. Itu janji Rasulullah SAW dalam hadis itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan orang ini baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, ya. Padahal ketika di akhirat itu ada yang namanya ketika masa-masa di mahsyar atau sebelumnya ketika di liang lahat, ya. Ada ketika masa-masa di mahsyar, ada ketika di mizan, ada ketika di atas sirat, ya. Maka amal-amal seperti tadi, ketika meringankan kesusahan orang lain yang sangat-sangat dalam keadaan membutuhkan, kemudian kita ringankan, nah, kita akan diringankan oleh Allah dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan akhirat kita. Akan berbicara amal-amal itu, ya. Karena ini merupakan amal sodakoh di sini termasuk muta'addiyah, bukan amalan yang qasir, ya. Masih ingat kan? Sebuah kaidahnya al-muta'addiyatu afdalu minal qasir. Amalan yang muta'addiyah, yang efek positifnya dirasakan oleh banyak orang, itu jauh lebih baik dibandingkan amalan yang jika kita lakukan efek positifnya dirasakan oleh diri kita sendiri, ya. Bahkan tidak pernah ditemukan orang yang beramal soleh sodakoh meringankan kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkan, ya, kecuali hartanya itu pasti Allah kembangkan dengan penuh keberkahan. Bahkan sebelum kesini tadi sekitar 4:30 saya dapat kiriman video di Jawa apa di mana gitu, nggak disebutkan, ya. Bagus video itu dan bener, ya, nggak mungkin bohong itu karena langsung di TKP-nya. Jadi ada di pasar kebakaran, semuanya kebakaran, hancur semuanya kecuali satu itu, warung nasi
Dua putri atau apa ya tulisannya. Itu masih utuh ya. Yang lainnya sudah kena hangus semuanya, kena bakar. Itu warung nasi di situ masih utuh ya. Orangnya masih jualan. Yang lainnya sudah habis semuanya. Nah, kata komentatornya, inilah orang yang setiap hari Jumat menggratiskan setiap orang yang makan di situ. Ya, Masya Allah kan. Nah, tukang beca, terus ada pengamen, ada gelandangan yang lewat situ. Gratis semuanya, makan di situ. Masya Allah. Nah, ketika dalam keadaan musibah, mudah-mudahan itu salah satu di antara efek dari kebaikannya, bersedekah. Wayun sya'alahu fi atharihi, ya. Man aroda ayub satolahu fi rizkihi, ini itu ayub satolahu fi rizkihi. Jadi rizkinya terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya dulu biasanya Pak 3 bulan sekali saya ngisi di Balikpapan ya, di Kalimantan Timur. Itu beberapa bulan yang lalu masih ingat ada kejadian kontainer yang nabrak sekian motor di bawahnya, motor, mobil pada hancur ya. Nah, ada ibu-ibu, bapak-bapak di situ pas hari Jumat kan itu kejadiannya. Motornya masih utuh, si bapaknya juga masih hidup dan nggak masuk akal, nggak logik ya. Itu secara ukuran pikiran manusia itu sudah harus terlibas, harus mati, hancur dengan motornya. Tapi ini motornya masih utuh ya. Masih utuh motornya, si bapaknya juga masih ada. Nah, ketika dilihat ya, makanan kan hari Jumat, makanan kresek besar itu masih menggantung di situ. Ternyata si bapak itu ya setiap hari Jumat suka sedekah Jumat. Jadi mau dibawa ke masjid dikasihkan supaya nanti orang habis Jumatan pada makan. Ya. Berarti orang-orang yang Masya Allah ya, di dunia tidak terlalu terkenal tapi di arasnya Allah familiar. Ya. Terkenal di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga harta orang yang bersedekah dan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengembangkan harta orang yang biasa meringankan kesusahan orang lain. Tidak mungkin orang bersedekah meringankan kecuali Allah akan kembangkan hartanya dan dipanjangkan usianya atau berkah usianya. Karena ada yang begini, panjang usia tapi nggak berkah. Ada yang pendek usianya tapi berkah. Intinya di keberkahannya itu. Ya. Kalau masalah usia, rahasia Allah Subhanahu wa taala. 35 tahun usianya Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi, 35 tahun. Itu tidak menikah karena nggak sempat untuk menikah, tapi hirasatuddin, dia menjaga agama bagaimana umat supaya tetap berjalan ibadahnya di atas ilmu dan tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Beliau hadir dengan tulisan-tulisannya. Dia sibukkan 24 jam itu, tidurnya cuma beberapa jam saja, 1 atau 2 jam. Selepas itu hirasatuddin, sehingga nggak terpikir yang lain. 35 tahun wafat, tapi Riyadus Shalihin dari sejak dulu sampai hari ini sampai ke tangan kita semuanya. Kemudian Arba'in An-Nawawi sampai kepada kita. Belum lagi Al-Majmu, ya, sarah hadis riwayat Imam Muslim disarah oleh Imam An-Nawawi. Berkah pada cuma 35 tahun, ya. Masih muda kan, 35 tahun. Dikatakan tua itu kalau sudah mendekati bau tanah. Ya, 58. Ada yang sudah 58 di sini. Nah, 60. Kemarin pengajian di sore yang indah di sana di Syahidan ada yang usianya 85 tahun, masih segar, ya. Masih ada, ya. Setiap Ahad pagi itu ikut, berkah, ya. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang dikasih panjang usia, kemudian wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik, ya. Yang paling bahaya itu sudah usianya ditambah, kemudian ditambah juga kagok kafir gitu ya. Akhirnya dengan kawan sendiri dibunuh dengan berbagai rekayasa. Gitu ya. Baik, kita bahas tafsir bukan politik. Biarlah cukup surat Al-Anfal ayat 30 menjawab ya tentang hal itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita lanjutkan.
Semoga kita memiliki 3 sifat di dalam ayat yang kita baca ini. It'amun fi yaumin dzi masghobah. Gak usah berat, kalau kita mampu akan Allah kembangkan pahalanya, keberkahan hartanya. Kemudian yang kedua, yatimang dza makrobah, atau yang ketiga miskinan dza matrobah atau miskinan dza matrobah. Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian orang yang tadi ya termasuk di antara orang yang beriman ya. Tsumma huwa ma'a hadhil awsaf al-jamilah at-tahirah mu'minun biqalbihi muhtasibu thawabin dzalika indallahi azza wa jalla kama qala ta'ala. Sudah memiliki 3 sifat tadi ya, dia suka bersedekah kepada orang yang ketika dalam keadaan lapar, punya saudara dalam keadaan miskin dia prioritaskan. Kemudian ada orang miskin yang sangat membutuhkan sekali, bahkan tidak punya tempat tinggal, dia bantu ya. Nah, kana minal ladzina amanu, keberadaannya itu dia seorang yang beriman ya. Karena kalau tidak ada kalimat beriman, tambuh laku itu ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang kafir kan begitu, banyak yang beramal soleh loh orang kafir itu. Sama, mereka lihat siapapun yang membutuhkan dia bantu. Wah, banyak amal solehnya. Tapi dia tidak didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena motivasi kasih sayang yang ada pada jiwanya saja. Bukan karena motivasi dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pakai kerudung misalkan. Ibu kenapa pakai kerudung rapi? Wah, ini mah da abi mah tika pungkur ge kieu gitu. Tapi dia keluar masuk tempatnya bukan ke masjid, bukan ke tempat pengajian ya. Mungkin ke tempat kelenteng atau yang lainnya gitu ya. Dia pakai jilbab rapi tidak dapat pahala. Tinggal satu saja ya. Karena semua amal soleh yang dilakukan oleh kafir itu nilainya kosong ya. Kosong dengan nol lain ya. Kalau nol itu masih punya nilai. Kalau kosong itu nggak ada apa-apanya. Maka jangan nyebut kosong ya. Nol. Nol, 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 nol. Ada 6 nolnya sama dengan kosong. Nah, karena apa? Didasari bukan karena keimanan. Ada nilai 1 saja. Tek 1 ya. Pakai kerudungnya, sedekahnya, berbuat baiknya kepada orang lain, amal solehnya itu didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 0 yang 6 0 yang kosong tidak berharga tadi menjadi berharga jadi 1 juta gitu ya. Karena ada iman tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dilihat dalam surat 17 ayat 19. Ibnu Katsir menyampaikan ayat itu. Surat 17 ayat 19. Kalau tidak salah surat Al-Isra ya, kalau tidak salah berarti benar insyaallah. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman aradal akhirata, waman dan siapa saja aroda yang menghendaki al akhirata akhirat, wasa'a dan dia menempuh laha untuk akhirat. Menempuh apa? Sa'yaha, jalannya. Jadi pingin akhirat, kemudian jalan menuju akhirat itu dia pelajari, kemudian dia tempuh jalannya ya. Yaitu dengan beramal soleh. Wa huwa mu'minun, dan ketika beramal solehnya didasari karena iman. Ya. Faulaika, maka mereka itu kana sa'yuhum, keberadaan usahanya mereka yang didasari dengan iman, mashkuro, akan dihargai oleh Allah, akan dibalas. Ya. Dilihat yang kedua dalam surat 16, berarti ayat sebelumnya. Surat An-Nahl ayat 97 kalau tidak keliru.
Sudah ketemu? Taib. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, siapa saja amila yang beramal salihan, amal yang baik, min dzakarin, baik laki-laki, au untha ataupun perempuan, wa huwa, dan orang yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan itu mukminun, ketika beramal solehnya didasari karena iman. Ya, ini harus jadi catatan. Beramal soleh apapun karena iman. Kenapa kamu sholat? Era kumitoha, salah itu. Ya, kenapa kamu sholat? Ini mah geus boga incu era, nggak bisa. Ya, kenapa kamu sholat? Perintah Allah, gitu ya. Kenapa kamu bersedekah? Saya disuruh oleh Allah. Bukti cinta saya kepada Allah, ya saya laksanakan perintahnya. Ini bukti dari adanya iman. Falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan, kehidupan, thayyibatan, yang baik. Maksudnya adalah jannah. Walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar pasti akan kami berikan imbalan, balasan kepada mereka. Ajrahum, pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, disebabkan amal saleh yang terbaik yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kerjakan. Nah, di situ ada dua syarat kan dalam beramal saleh itu. Satu, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beramal salehnya. Yang kedua, berarti kalau karena Allah ada keikhlasan. Yang kedua adalah ada contohnya dari Nabi. Nah, di sini Ibnu Katsir menampilkan dua ayat itu. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ada kalimat wa huwa mu'minunnya. Karena orang kafir sebagus apapun amal solehnya, tapi karena kafir tetap saja ya tidak akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, surat 25. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mantsura. Maka kami hadapkan apa yang telah mereka perbuat dari sebuah amal, amal yang soleh, tapi yang berbuatnya adalah orang kafir. Faja'alnahu haba'am mantsura. Maka kami jadikan dari amal solehnya yang diperbuat oleh orang kafir itu haba'an mantsura, seperti debu yang berterbangan. Kata orang Sunda itu tambuh laku, ya. Dia banyak beramal tapi tidak melahirkan pahala. Kalau kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, ya, jika orang kafir itu bersedekah, itu efek positifnya hanya di dunia saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Efek positifnya apa? Paling satu, ya, tidak sampai ngefek sampai ke akhirat karena yang beramalnya adalah orang kafir, ya. Satu diantaranya, kalau dia sakit, Allah berikan kesembuhan. Ya, karena pernah pada zamannya beliau ada orang Yahudi, dia ini sakit gitu, sudah datang ke tabib ini tidak sembuh, ke tabib ini nggak sembuh, ke tabib ini tidak sembuh. Akhirnya ada yang ngasih petunjuk, datang saja kepada ulama. Yang didatangi adalah siapa? Al-Imam Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, ya, ini kalau bahasa saya, Fir kafir, gitu ya. Fir, udah kamu sedekah saja Fir, gitu ya. Akhirnya dia bersedekah, mengeluarkan kalungnya, ya, yang emas, kemudian dinar dirhamnya, baru ngasih, ya. Besoknya disembuhkan oleh Allah SWT. Sebatas itu saja, ya. Karena tidak ada keimanan dalam dirinya, dan dia bersedekahnya itu, beramalnya karena motivasi ingin
sembuh saja, sebatas urusan dunia saja, ya. Tapi orang beriman, urusan dunianya diberikan solusi oleh Allah, di akhiratnya juga Allah berikan pahala yang lebih. Nah, itu. Makanya kalau pilih di antara dua, orang kafir bersedekah sampai 1 triliun, orang muslim bersedekah 1000, mana yang lebih berharga di sisi Allah? Nah, harusnya ada pilihan yang ketiga harusnya. Ya, 1 miliar, 1 triliun juga muslim. Nah, yang jadi harga mahalnya muslimnya itu gitu. Orang masuk itu dah, ya. 50 juta haram, 5.000 halal. Mending nu mana? Harusnya bikin pilihan lagi. 50 juta bari halal gitu. Ibu-ibu nu haripet, nu angka-angka begitu. Ya. Taib, kita lanjutkan. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kemudian saling menasehati, saling ngasih pesan dalam urusan kesabaran. Kemudian saling berpesan, menasehati dengan penuh kasih sayang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan bahwa watawasau bil marhamah ini dahulu para sahabat, ya, ada satu riwayat begini. Ada Abu Darda, ada Salman Al-Farisi. Saya tidak akan bercerita tentang bagaimana kasih sayang mereka urusan dengan cinta, enggak ya. Nah, karena takdirnya kan berbeda. Ini urusannya lain. Ini sudah jadi menikahnya Abu Darda dengan istrinya, ya. Suatu ketika Salman Al-Farisi ini dalam hadis riwayat yang sahih, Salman Al-Farisi karena dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan ada Abdullah bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf, ada juga Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda asli orang Madinah, berarti orang Ansor, sedangkan Salman adalah pendatang, ya, muhajir. Suatu ketika datang ke rumahnya Abu Darda, ya. Kemudian di situ ada istrinya. Kata Salman, kan bajunya lusuh ya, kenapa bajumu seperti itu, lusuh? Kemudian kata istrinya, wahai Salman, Abu Darda sudah tidak memikirkan lagi urusan dunia gitu ya. Nah, udah, akhirnya kemudian istirahat, tidur ya. Dan ketika tidur malam harinya Salman memenuhi hak badannya, istirahat. Abu Darda sholat. Kemudian kata Salman, wahai sahabatku, tidurlah. Akhirnya tidur. Ya, sahabat yang baik kan ngasih hal-hal yang bersifat kasih sayang. Nah, bukti kasih sayangnya begitu. Tidur. Kemudian gak lama bangun lagi. Kata Salman, tidur wahai Abu Darda, sahabatku, tidurlah. Nah, kemudian sudah di sepertiga malam, ya, beberapa saat menjelang mau masuk waktu subuh, dua-duanya bangun dan mereka sholat qiyamul lail. Ya, Abu Darda juga Salman. Sudah selesai habis sholat subuh, baru dikasih tahu, wahai sahabatku, ya, inna lillahi alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa. Ya, sungguh Allah itu sungguh bagi Allah punya hak atas kamu dan dirimu juga punya hak atas dirimu, ya, atas kamu. Jadi ada hak Allah yang harus kamu penuhi, qiyamul lailnya itu. Tapi ingat, kamu juga punya badan dan badanmu juga punya hak untuk istirahat. Kemudian berilah baju yang terbaik untuk istrimu. Gitu. Nah, akhirnya nasihatnya ini penuh kasih sayang, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan marhamah tadi. Akhirnya dilaksanakan oleh Abu Darda. Ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, sahabat yang baik, as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Ya, kata-kata mutiara. Sahabatmu adalah orang yang berkata jujur kepadamu, bukan yang membenar-benarkan perbuatan kamu. Ya, gitu. Nah, inilah Abu Darda dengan Salman. Ya. Sehingga di sini watawasau bis sabri watawasau bil marhamah.
ay kana minal mu'minina al-'amilina salihan mutawasina bis sabri ala adan nas wa ala rahmati bihim kama jaa fil hadits. Yang dimaksud dari ayat ini, keadaan orang mukmin yang mereka itu melaksanakan ilmunya dalam sebuah amal yang nyata, amal yang saleh. Mereka ini mutawasina bis sabri. Mereka saling nasihat menasihati dengan kawannya, sahabatnya, orang mukmin yang lain agar bersabar ala adan nasi, atas ujian manusia. Ya, dia bersabar menguatkan hati sahabatnya atas ucapan-ucapan manusia yang menjadi ujian bagi keimanannya. Apalagi diantara kita mungkin banyak yang dulunya hijrah ya, itu ujian tersendiri. Saya mah apal KTP didinya lah, jigawe nu resep ka masjid. Ya, ujian tersendiri kan bagi kita. Jigawe nunya didinya apal, pokoknya mah sejarah lokal didinya apal. Nah, sampaikan orang bertambah beriman, bertambah juga ujiannya. Ya, tidak terlepas dari ucapan baik manusia ataupun ucapan buruk manusia. Dan itu sudah menjadi sunatullah ya. Ponari saja, dukun cilik yang dulu itu masih ada yang mengatakan titisan malaikat gitu. Ada juga yang penilaiannya benar, wah itu dukun ya. Ada juga Nabi Muhammad SAW bukan orang biasa, orang luar biasa. Nabi bahkan Rasul ulul azmi, bahkan Rasul Sayyidul Anbiya, bahkan beliau khotaman nabiyyin, apalagi kita gitu ya. Itu saja dikatakan seorang ahli sihir, dikatakan seorang ahli syair, dikatakan seorang pendusta ya, dan ucapan-ucapan buruk yang lainnya. Jadi sudah sunatullah berbuat baik, tetap ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Kalau ada yang mengatakan baik, alhamdulillah, mudah-mudahan itu indikasi apa yang kita perbuat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan buruk ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bergeser dari amal soleh itu. Sekarang apalagi berbuat buruk gitu ya. Ada juga yang komentar baik ya, berarti itu bermasalah yang menilainya ya. Ada juga yang berkata buruk dikatakan buruk ya. Itu sunatullah. Makanya dalam perjalanan hidup itu harus punya prinsip dalam hidup. Ada kalimat yang bagus. Kalau kita sibuk dengan ucapan orang lain, kita tidak pernah akan meningkat kualitas kita. Ya, karena sibuk dengan ucapan orang. Nah, cek si eta mah kitu, cek si ieu kitu. Karena nggak punya prinsip, akhirnya kita tidak pernah berkembang, ya. Seperti kisah seorang bapak dengan anak yang bawa keledai gitu ya. Anaknya heula di luhur, cek batur teh. Nah, cenah mun itu sopan budak teh ayu bapana ditanuntun cenah. Akhirnya jang cek batur cenah teu sopan di dinya teh. Wios bapak we nu naik. Akhirnya anaknya yang nuntun, bapaknya naik, ya. Pas naik jalan lagi. Budak bapak teh lieur cenah. Cik ari geus gede mah da cenah kuat ieu leumpang we cenah. Teu karunya cenah ka budak kacida pisan kolot teh. Geus lada jauh teh mikiran mah nya. Jang cenah era bapak dikitukeun ku batur. Geus we cenah ujang nu naik cenah. Bapak nu nuntun terus gitu. Karena tidak punya prinsip begitu gitu ya. Dijadikan referensi itu ucapan orang, ya itu salah besar. Yang harus dijadikan prinsip itu adalah kebenaran ya. Ini tuh benar, bismillah saya laksanakan. Dan sudah harus siap hati. Ada yang berkata baik, ada yang berkata buruk. Disitulah tawasau bis sabri itu penting ya, penting sekali ya. Ada kata-kata mutiara orang Sunda itu apa ya? Ulah unggut kalinduan gedag keanginan. Istiqomah itu ya, harus istiqomah, harus tahu prinsip ya. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarlah orang mau berkata baik, mau berkata buruk, kita nggak peduli. Tapi yang kita prioritaskan ini pekerjaan diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi. Bismillah saya kerjakan. Orang mau suka nggak suka itu bukan urusan kita. Itu orang yang hebat. Dia punya prinsip, ya, punya prinsip. Dulu masih ingat Pak, ya, orang pakai kerudung itu banyak yang mencibir. Wah, si eta bebegig sawah, ada yang bilang begitu, ya. Nah, keur usum kieu cenah.
teu aya hujan, teu aya panas, cenah pakai jilbab gitu. Dan sebagainya gitu. Apalagi udah pakai cadar, lebih lagi. Sekarang kan seiring waktu ada kajian di berbagai tempat oleh beberapa asatid terus berkembang. Sekarang biasa saja ya. Bahkan ya, setelah kasus corona, orang bercadar nggak usah beli masker. Nah, dan lebih sehat lagi, lebih sehat. Dulu orang banyak ngurus kumis, jenggot dikurut ya. Padahal kebalik, sunnahnya jenggot dipanjangkan, kumis dikurut, dibersihkan gitu. Nah, dulu cenah juga domba wae juga eme cenah kitu. Baya tuh didinya eme nah. Pan juga eme, berarti juga eme tidak eme kan gitu ya. Kalau kita pakai hawa nafsu, jawabannya pakai hawa nafsu begitu. Aya jenggotan juga eme, wios. Ari juga eme mah, bapak we eme nah itu. Itu namanya enggak mendidik ya. Karena tidak tahu orang mengatakan demikian. Sekarang ya ternyata setelah informasi sampai, wawasan masuk ya, ilmu juga masuk, ternyata tingkat dunia ketika lomba nembak ya, yang juara itu orang yang punya jenggot karena akurasinya jauh lebih tepat ya dibandingkan yang tidak punya jenggot ya. Kenapa? Itu jawaban ilmiahnya diantaranya gitu ya. Karena debu-debu yang menghalangi akurasi ketika mau nembak itu pada berkaburan. Kalau ada jenggot dia kesedotnya bergelantungan di sini gitu. Akhirnya tepat sasaran ya. Nah, begitu dalam beberapa buku yang saya baca gitu. Berarti Ustadz yang takdirnya jenggotnya cuma berapa lembar jangan ikut lomba menembak ya lah, boleh. Sunnahnya begitu, sunnahnya. Dalam sebuah hadis ar-rahimuna, di sini ada bersabar atas ujian manusia, wa 'alar rahmati bihim, dan tetap harus mengedepankan kasih sayang kepada manusia. Kama jaa fil hadis, sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang biasa memberikan kasih sayang, maka Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman akan memberikan kasih sayang kepada orang yang suka biasa memberikan kasih sayang. Maka irhamu man fil ardi. Maka dari itu berkasih sayanglah kalian, tumpahkanlah kasih sayang oleh kalian man kepada setiap orang fil ardi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis samai. Maka akan memberikan kasih sayang kepada kalian orang atau makhluk yang ada di langit. Maksudnya adalah para malaikat. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, la yarhamullahu mal la yarhamin nasa. Tidak akan dikasihi oleh Allah orang yang tidak suka memberikan kasih sayang kepada manusia. Ada lagi, waqala Abu Daud an Abdullah bin Amru yarwihi qala. Begitu pula Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam siapa saja orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda di antara kita dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, falaisa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Jadi senioritas dari sisi usia ya, bukan dari sisi kedudukan. Berbeda dengan beberapa instansi, usianya masih muda tapi punya kedudukan sampai begini ya. Karena kedudukan dalam Islam tidak begitu. Tapi dalam Islam itu adalah usianya. Dia lebih tua, kita harus tahu hak yang lebih punya adab akhlak kepada orang yang lebih muda. Memberikan akhlak yang baik, yang muda kepada yang tua kepada yang muda, itulah yang disebut dengan kasih sayang. Kalau tidak begitu tidak termasuk dari golongan kami. Mungkin pernah mendengar sebuah
riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Umair, ya Umair, anak kecil, masih kecil dia. Nabi pulang dari masjid, anak itu menangis gitu. Aguguk ceri budak teh, eurih-euriheun cek orang Sunda, seperti menghadapi masalah besar. Bagi dia besar, bagi kita biasa. Tapi Nabi memposisikannya seperti menghadapi masalah besar, sebagaimana anak itu si Umair menghadapi masalah besar. Lagi nangis, ya, eurih-eurih. Nabi datang, inilah Nabi ya, Masya Allah. Rasulullah datang, kemudian Nabi tidak berdiri berbeda dengan anak itu. Kan adabnya bukan begitu. Anak di bawah terus kita kunaon mana ciri gitu. Jadi repeh, mun budakna cerdas. Aisyah can pernah juga aing keleutik. Harus sadar sejarah itu pernah dilalui oleh kita yang tua. Nabi ketika itu beliau menundukkan badannya setinggi anak si Umair tadi, ya Umair tadi. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Umair, ma fa'ala bin Nughair?" Gitu ya. Ada apa kamu sampai menangis Umair? Urusannya dengan burung pipit kamu kenapa? Nughair itu burung pipit kecil. Bari dipegang terus sudah mati. Ya Rasulullah, mata Nughair, pantas udah gitu ya. Wahai Rasulullah, ini burung pipitku mati wahai Rasulullah. Kemudian dihibur oleh Nabi. Mananya apa? Nabi itu kepada umatnya yang belum baligh ya. Dua dalam urusan yang sepele gitu ya. Tapi bagi anak itu kan urusan besar karena usianya, ya mainannya usianya segitu. Tapi Nabi memiliki perhatian yang penuh. Ini namanya Nabi memberikan contoh kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada siapa saja makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, ya, para malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kita, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menyelami dua ayat. Satu dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang kedua dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Nah, itu gambaran contoh yang terbaik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahman yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali bukti kasih sayang, rahmat disebutkannya. Bukti kasih sayang di antara manusia sejagat alam, rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang untuk seluruh alam. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kasih sayangnya Nabi dalam kehidupan beliau bersama para sahabatnya? Nah, nanti dilihat pada surat At-Taubah ayat yang ke-128. Nah, kalau ngasih contoh tuh yang terbaik kan? Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari sebangsa dan setanah air dengan kalian. Min anfusikum, sama-sama orang Arab. Azizun alaihi ma anittum. Nah, ini rahmatan lil alaminnya. Ada 3. Azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu, beliau azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasakan kepekaan, penderitaan, rasa lapar. Nabi jauh lebih lapar ketika kalian lapar. Nabi merasakan sakit ketika kalian merasakan sakit. Nah, itu namanya azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi itu sangat menjaga iman yang ada dalam diri kalian. 3, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin raufun
itu sangat lembut, rahimun, penyayang. Ya. Riwayat-riwayat tentang bagaimana kehidupan Rasulullah dengan para sahabat, ya, pernah kita ceritakan banyak riwayat tentang itu. Bagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang-orang Baduy, masih ingat ya? Ya, begitu cintanya Rasulullah dan menjaga keimanan mereka, meskipun mereka melakukan kesalahan, melakukan maksiat, dosa, selama bukan dosa kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, nifak akbar, Nabi jauh lebih menjaga keimanan yang ada dalam diri mereka sebagai bukti kasih sayangnya. Ya. Kemudian bukan menambah masalah ketika mereka datang kepada Nabi minta solusi, tapi Nabi memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh mereka. Ya, seperti yang pernah kita kisahkan tentang seorang sahabat ketika Ramadan, beliau hubungan badan dengan istrinya di siang hari. Ya, itu kan jelas dosa besar. Datang kepada Nabi kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, saya celaka. Ya, kenapa? Ya, saya celaka. Kenapa? Sampai kemudian dia menceritakan, saya hubungan badan dengan istri saya di siang hari. Ya, berarti dia diberikan anugerah libido lebih dibandingkan sahabat yang lain. Dia sendiri menghadapi dirinya berat. Ya. Maka ketika Nabi mendengar itu, Nabi tidak kemudian menambah beratnya pikiran dia, tidak, ya, tapi memberikan kasih sayang berupa apa? Solusi. Ya. Mungkin kalau kepada sebagian orang sekarang, ngeslah tong ngaji deui sia mangerakeun, aing mah datang ngajarkeun kitu. Ya. Nabi enggak begitu, ya. Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu kamu bebaskan seorang budak. Oh, saya enggak punya uang, gimana membebaskan budak? Ya sudah, kata Nabi, kamu harus antasuma sahraini mutatabi'ain. Kafarahnya kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi 2 bulan, sebulan juga enggak kuat. 2 bulan. Sudahlah, kata Nabi, antut'ima sittina miskina. Sebagai gantinya pilihan yang ketiga, kamu harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wahai Rasul, saya ini termasuk orang miskin di situ, gimana ngasih kepada orang miskin? Ya sudah, kata Nabi. Nabi itu sambil nahan ini ketawanya. Kalau bahasa saya gitu ya, ayahnya jelema nu kieu gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah, tapi Nabi enggak begitu. Tapi Nabi ngasih solusi. Hanya masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian ini bukti kasih sayangnya, rahmatnya Nabi. Masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian beliau bawa makanan, ya, gandum dibawa oleh beliau sendiri, ya, Masya Allah, kasih sayangnya kepada sahabat. Padahal kalau Rasul marah kepada orang itu kan punya hak untuk marah. Nah kitu-kitu teuing hirup teh gitu. Tapi Nabi enggak begitu. Dia saja menghadapi masalah pribadinya dia berat, ya, ditambah berat lagi dengan jawaban itu. Nabi enggak, ya. Jawabannya itu sumbunya panjang, Nabi, enggak sumbu pendek. Dibawa, kata Nabi, nih sudah, kamu bagikan kepada tetanggamu 60 orang miskin. Itu masih menjerit kok. Rasulullah, saya nih paling miskin di tempat itu. Ya sudah, kata Nabi, kamu makan saja dengan keluarga kamu, katanya. Gitu. Nah, itu kan bukti kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, ini namanya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, gitu. Apalagi kalau sudah ketemu dengan orang Baduy sudah, ya. Nabi itu paling menahan bisa sabarnya, ya. Sahabat yang lain sudah geram. Ieu orang Baduy teh kieu-kieu teuing ka Nabi teh teu apal eta teh nu disanghareupan teh Nabi mun itu sopan gitu ya. Kan Anas bin Malik itu pernah bercerita tentang Rasul pakai imamah kain sorban yang dikasih hadiah oleh Raja Yaman, ya. Itu pinggirnya kasar tapi tengahnya halus gitu, kain itu pakai oleh Nabi. Orang Baduy itu narik dengan kerasnya, tapi ucapannya benar. Cuma caranya orang Baduy kan polos, lugu, namanya juga orang pedalaman, orang Baduy. Sambil ditarik itu, wahai Rasulullah, ini buat saya ya, karena ini barang hakikatnya milik Allah dititipkan kepada engkau. Coba, ya. Sopan gak itu orang?
Sampai kata Anas bin Malik itu, aku lihat di leher yang mulia Rasulullah SAW memerah karena gesekan dari ujung-ujung dari imamah itu gitu. Ya. Kalau diizinkan saya ingin mukul orang itu. Ya. Kata Nabi, Nabi ringan saja. Sudah, bawa aja sama kamu, kata Nabi, boleh gitu. Nah itu rahmatnya Nabi. Coba itu kalau bukan seorang Nabi, tokoh misalkan, ya dikitukan, sia teh boga ilmu teh ti aing. Cik atuh sing sopan kieu-kieu wae ngomong teh di tukang ngaharewas. Pak Kiai ieu kamu abdi gitu kumaha we ngomong ieu hareupeun sasaha ieu aing nyeri. Mungkin Nabi enggak, ya seorang Nabi. Ya sudah kamu bawa aja. Nah, Nabi itu pikirannya panjang. Seandainya ya. Nabi mengatakan, kamu ini enggak sopan, aku ini seorang Rasul, aku ini seorang Nabi. Kamu enggak sopan misalkan. Nabi tahu lahirnya orang ini di mana, geografis orang ini hidup di mana. Dia kalau dibahasakan, dia ini masuk Islam mau mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah alhamdulillah gitu. Dia harganya